warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang interpolasi bilinier dan bagaimana caranya menggunakan pada gambar digital atau yang biasa disebut sebagai citra. Jadi di sini kita akan menggunakan interpolasi untuk memperbesar ukuran gambar. Sebagai contoh, kita punya gambar A yang ukurannya semula adalah 2x2 dengan nilai-nilai intensitas bagaimana yang ada pada gambar, yaitu 1, 100, 50, dan 200. Nah, kemudian kita ingin memperbesar gambar A itu menjadi 2 kali ukuran semula, itu menjadi 4 dikali dengan 4. Atau kita ingin memperbesar menjadi 3 kali ukuran semula, sehingga gambar yang semula adalah gambar A, kita perbesar 3 kali menjadi gambar C yang ukurannya 6x6. Nah, pada masalah perbesaran gambar ini karena di gambar semula ukurannya 2x2, nah kemudian nilai yang ada di gambar A itu kita transformasi ke gambar yang diperbesar, sebagai contoh di gambar B ini. Jadi angka 1 kita letakkan di sini, angka 100 kita letakkan di situ, angka 50 kita letakkan di sini, angka 200 kita letakkan di situ. Nah, selanjutnya elemen-elemen atau nilai-nilai dari gambar B, jadi gambar itu kan bisa dinyatakan ke dalam bentuk matrik. Jadi kalau ini berarti kita sebut sebagai elemen yang ada nilainya, kemudian yang kosong ini berarti belum ada nilainya. Jadi kalau hanya diperbesar aja, kemudian kita punya nilai pada gambar semula seperti ini, kemudian ditransformasi menjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya nih yang kosong-kosong diisi dengan apa, begitu kan ya. Nah, ini namanya interpolasi pada gambar. Nah, itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Di antaranya adalah metode nearest neighbor. Kemudian ada metode bilinier, ada juga metode bikubik, dan tentu ada metode-metode yang lainnya. Nah, pada video ini kita akan fokus pada bagaimana caranya menggunakan interpolasi bilinier. Ya, bilinier ya, sesuai dengan namanya. Nah, sebelum kita berbicara seperti apa interpolasi bilinier itu, jadi kita nyatakan dulu gambar-gambar ini ke dalam bentuk matrik berikut. Jadi matrik A ini kita anggap sebagai perwakilan dari gambar A, kemudian matrik B sebagai perwakilan dari gambar B, begitu juga dengan matrik C. Ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran gambar tadi. Nah, matrik A isinya adalah ini tadi. Jadi 1, 100, 50, 200. Nah, kemudian kita perbesar ukuran matrik A menjadi matrik B. Nah, sehingga nilai yang ada di elemen dari matrik A itu kita pindahkan ke matrik B. Seperti ini caranya. Jadi 1 dipindah ke B11. Kemudian A12 dipindah ke B14. A21 dipindah ke B41. Kemudian 200 dipindah ke situ. Begitu juga dengan matrik C yang ukurannya adalah 3 kali lipat ukuran dari matrik A. Nah, kita fokus pada matrik B dulu ya, bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai yang ada di setiap elemen ini. Nanti bisa dianalogikan ke matrik C kalau kita sudah memahami bagaimana caranya mendapatkan nilai-nilai di B ini. Nah, ini kita akan gunakan interpolasi bilinier, yang mana interpolasi bilinier itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi fxy sama dengan A0 plus A1x plus A2y plus A3x kali y. Jadi kita nanti akan menggunakan persamaan 1 ini untuk mengisi nilai-nilai elemen dari matrik B yang belum ada tadi. Nah, A0, A1, A2, A3 ini adalah koefisien interpolan. Nah, kemudian X
ini nanti merupakan indeks dari baris, dan Y itu indeks dari kolom. Itu jika diterapkan pada gambar. Nah, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kalau elemen dari matriks B itu kita nyatakan sebagai BIJ, maka BIJ itu sama dengan FI, J. Dengan F ini adalah persamaan satu ini. Atau juga pada matriks C, jadi setiap elemen dari matriks C itu bisa kita nyatakan sebagai C kecil IJ, dengan I itu menyatakan baris, J menyatakan kolom, maka nilai CIJ sama dengan FI, J. Nah, tetapi FIJ untuk matriks B dengan FIJ untuk matriks C ini nanti akan berbeda karena ya nilai A0, A1, A2, A3-nya berbeda tergantung dari ukuran matriksnya. Ya, gambaran sekilasnya seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi matriks B tadi. Jadi matriks B ini kan ada sebanyak 16 elemen. Nah, kemudian ada 4 buah elemen yang diketahui, yaitu ini, itu, ini, dan itu. Jadi ada 12 nilai yang belum diketahui atau harus dicari. Nah, kita akan mencari nilai-nilai yang belum diketahui ini dengan menggunakan persamaan F ini. Ya, nah cuman nilai A0, A1, A2, A3 ini harus kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan nilai-nilai yang diketahui yang ada di B, yaitu ini, dan ini. Nah, ingat ya, jadi ini adalah B11 sama dengan 1, kemudian B14 sama dengan 100, B41 sama dengan 50, dan B44 sama dengan 200. Nah, itu yang akan kita pakai. Jadi sekarang kita tulis di sini. Nah, kemudian nilai-nilai yang diketahui yang ada pada matriks B ini substitusikan satu persatu ke sini. Nah, BIJ sama dengan FI, J. Jadi ini kan B11, berarti kan I-nya 1, J-nya 1. Substitusikan ke sini. Nah, ini pakai persamaan itu. Begitu juga dengan B14, jadi I-nya 1, J-nya 4. Nah, ini gunakan di sini. F1,4. F1,4 sama dengan apa? Ya, kita masukkan aja. X-nya kita ganti I, Y-nya kita ganti J. Jadi sama dengan A0 plus A1 dikali, nah ini berapa? A2 dikali Y-nya berapa? Kemudian A3 kali X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi kalau diganti I ya berapa angka I-nya begitu ya. Atau kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, mungkin bisa diamati barang 1 atau 2 menit supaya lebih paham bagaimana bisa diperoleh persamaan ini, 4 buah persamaan ini. Pada slide berikutnya, jadi ini akan kita sederhanakan. Jadi kalau ada perkalian, misalkan A3 kali 1 kali 1, berarti kan ditulis A3 aja. Kemudian A3 kali 1 kali 4, ya kita tulis sebagai 4A3, gitu ya. Ya, penyederhanaan pada perkalian biasa. Kemudian nilai B11 kita masukkan ke sini, jadi diganti dengan 1 ini. B14 diganti dengan 100, B41 diganti 50, dan B44 diganti 200. Maka diperoleh sistem persamaan ini. Nah, kalau masih belum bisa mengikuti, boleh diulang lagi slide sebelumnya. Jadi bisa digeser dikit lah supaya nanti betul-betul paham. Nah, selanjutnya ini jadi sistem persamaan ini adalah ada, coba kita hitung ya, jadi ini A0, A1, A2, A3. Jadi ada sebanyak 4 koefisien yang belum diketahui. Jadi 4 persamaan, kemudian ada 4 koefisien atau parameter, koefisien atau parameter ya. Sebenarnya ada 4 nilai yang dicari. Nah, sehingga ini bisa diselesaikan begitu ya. Nah, berikutnya ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan matriks seperti ini. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah belajar aljabar linear ini mudah ya. Jadi mengubah sistem persamaan ke dalam bentuk
persamaan matrik. Kemudian kita misalkan aja ini sebagai matrik A. Matrik A ini ukurannya 4 kali 4. Kemudian ini sebagai matrik X. Dan itu sebagai matrik B. Jadi A ini square. Nah, kemudian dilihat nanti apakah determinannya 0 atau tidak. Kalau tidak 0 berarti dia punya inverse. Nah, kita anggap punya inverse ya. Jadi X itu bisa diperoleh dengan cara atau X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, sehingga setelah kita selesaikan ini, maka nanti X ini isinya adalah A0, A1, A2, A3. Nah, baik, silakan dicoba dihitung, nanti akan diperoleh nilai A0 sama dengan min 128/3, A1 sama dengan 32/3, A2 sama dengan 82/3, dan A3 sama dengan 17/3. Nah, berikutnya nilai A0, A1, A2, dan A3 ini kita substitusikan kembali ke persamaan interpolasi atau persamaan satu tadi. Nah, sehingga diperolehlah persamaan interpolasi bilinearnya adalah Fxy sama dengan min 128/3 plus 32/3 dikalikan X plus 82/3 dikali Y plus 17/3 dikalikan XY. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan persamaan ini untuk mencari nilai dari B12. Nah, B12 itu yang mana? Oke, kita ulang lagi slide-nya ya. B12. Oke, B12. Nah, ini ya B12. Jadi kita akan mencari nilai B12. Oke, balik lagi. Nah, ini B12 sama dengan F12. Jadi pada slide sebelumnya tadi kita punya persamaan BIJ sama dengan FI, J. Nah, di sini kalau I-nya 1, J-nya 2, berarti kan B12 sama dengan F, I-nya 1, J-nya 2. Nah, kita tinggal substitusikan 1 ke sini, Y-nya jadi X-nya 1, Y-nya 2. Kita masukkan aja di sini, maka diperoleh sama dengan ini ya, min 128/3 dari sini, plus 32/3 kali 1, plus 82/3 kali Y-nya 2, plus 17/3 kali 1 kali 2. Ini karena X-nya 1, Y-nya 2. Nah, kemudian silakan dihitung, nanti diperoleh hasilnya adalah 34. Nah, sebagai contoh lagi, jadi kalau kita ingin menghitung B23, ya berarti sama dengan F23. Jadi X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3, maka diperoleh ini. Silakan dihitung, hasilnya adalah 284 dibagi 3. Atau kalau kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan desimal, itu sama dengan 94,67. Jadi kita sudah menghitung B12 dan B23. Jadi kalau kita letakkan nilai-nilai yang sudah kita hitung ke dalam matrik B tadi, nah ini ya, jadi ini yang barusan kita peroleh 34 sama 94,67. Nah, B13, B21, B22, B24, dan yang lainnya bisa kita hitung dengan menggunakan cara sebagaimana yang kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, cuman jadi persamaan interpolasi ini tadi ini hanya benar jika digunakan untuk matrik B saja. Nah, kalau kita ingin menggunakan pada matrik C atau gambar yang C, ya kita harus mengubah nilai C11-nya menjadi ini, C16 sama dengan itu, C61 sama dengan ini, C66 sama dengan ini. Nah, kemudian ini kita substitusikan ke persamaan interpolasi bilinearnya, sehingga nanti diperoleh 4 buah persamaan. Nah, kemudian selesaikan, maka diperoleh nilai A0, A1, A2, dan A3 untuk matrik C. Nah, baru nanti itu akan benar persamaan interpolasinya kalau digunakan pada matrik C. Nah, mungkin ini
bisa dicoba sendiri ya, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai A0, A1, A2, dan A3. Nah, sekarang coba kalau kita terapkan apa yang kita bahas ini ke dalam MATLAB, gitu ya. Oke, kita coba buka MATLAB-nya. Nah, ini. Jadi di sini saya sudah punya matrik A-nya ini. Jadi kita samakan ya. 1. Jadi A sama dengan 1, 100, 50, 200. Nah, kemudian saya juga udah punya matrik B. Matrik B ini saya perbesar ukurannya. Jadi matrik B merupakan matrik A yang diperbesar ukurannya menjadi 2 kali lipat. Kemudian matrik C ini adalah matrik A yang diperbesar ukurannya menjadi 3 kali lipat. Dan matrik D juga demikian. Nah, karena A ini ukurannya 2 kali 2, berarti kan ini kalau gambar, maka gambarnya adalah gambar gray. Karena kalau gambar berwarna atau RGB itu mestinya ukuran A ini adalah kalau 2 kali 2, maka ada satu lagi tambahan sebanyak 3. 3 komponen yang mewakili warna red, green, dan blue. Sehingga ukurannya A harusnya adalah 2 kali 2 kali 3 gitu ya. Nah, cuman sebagai contoh pertama, ini ukurannya 2 kali 2 untuk matrik gray aja. Oke. Nah, di sini ada perintah U integer 8A. Jadi karena A ini kan kalau kita buat matrik seperti ini, tipe dari A itu defaultnya adalah double. Jadi kalau kita ingin menampilkan ke dalam bentuk gambar, maka kita harus mengubah tipe dari A itu menjadi U integer 8. Nah, kemudian matrik B, C, dan D tidak perlu kita rubah ke dalam U integer karena itu sudah kita lakukan di dalam fungsi perbesar. Nah, fungsi perbesar itu apa? Jadi fungsi perbesar itu adalah interpolasi bilinear yang sudah kita bahas pada slide barusan. Nah, itu saya tempatkan di bawah fungsinya. Nah, ini dia. Nah, nanti silakan dipelajari ya. Cuman ini sudah saya buat agak umum sehingga bisa disesuaikan dengan besarnya skala atau ukuran matriks setelah diperbesar. Oke, nanti bisa dibaca pelan-pelan ya. Oke, kita lihat aja hasilnya. Nah, coba kita run ya. Nah, ini adalah matrik A. Jadi, intensitas kecerahan warnanya ini 1, kemudian 100, ini 50, ini 200. Nah, kemudian ini adalah matrik B. Jadi kalau ini kan subplot 2, 2, 1, artinya dalam satu gambar ini kita bagi menjadi 4 daerah. Jadi barisnya 2, jadi ini baris 1, ini baris 2, kemudian kolomnya 2, jadi kolom 1, kolom 2. Jadi kalau 2, 2, 1 berarti itu ini. Kalau 2, 2 berarti itu. Kalau 2, 2, 3 berarti gambar yang ini. Kalau 2, 2, 4 gambar yang itu. Nah, matrik B ini adalah matrik A yang kita perbesar ukurannya menjadi 2 kali lipat. Nah, di sini coba perhatikan gitu ya, pojok paling kiri warnanya hitam, ini sama warnanya dengan di sini. Begitu juga dengan di sini, warnanya sama dengan di situ. Ini juga sama dengan itu ya. Karena kita mentransformasinya dengan menggunakan cara interpolasi bilinear tadi. Jadi kita pindah ke sini, ini kita pindah ke bagian sana, ini ke sini, ini ke situ. Nah, begitu pula kalau kita perbesar banyak 3 kali. Nah, ini diperbesar menjadi 3 kali, maka ukuran semula 2 kali 2 sekarang menjadi 6 kali 6. Nah, kalau ini kita perbesar menjadi 10 kali. Oke, nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau secara angka, kita lihat hasilnya. Oh, maaf. Nah, ini pakai acak ya, jadi A random I 250,2. Kita perbesar ukurannya menjadi 2 kali lipat. Nah, ini A skalanya 2. A semula 96, 19, 142, 14. Diperbesar menjadi 2 kali lipat. Nah, ini kan menjadi 4 kali 4. Nah, cuman 96 ada di sini, 19 di situ, 14 di sana, 142 di sana. Nah, oke. Nah, ini integer semua karena kita sudah menempatkan fungsi untuk mengubah menjadi integer di sini. Jadi ini kan ada H sama dengan U integer 8.
Ini kalau kita perbesar 3 kali. Nah, contoh berikutnya kalau kita terapkan pada gambar warna. Cuman angkanya saya bikin aja. Jadi kalau gambar warna kan jadi matrikanya seperti ini. A sama dengan ukurannya 2 kali 2 dikalikan 3. Nah, A1 ini ukurannya 2 kali 2, ini bilangan acak, jadi run I 255,2 ini artinya bilangan bulat acak, maksimum nilainya 255, minimumnya 0, ukurannya 2 kali 2. Kemudian A2 sama dengan run I, berarti bilangan acak integer atau bulat, dengan nilai maksimum 255, ukurannya 2 kali 2, ukuran matriknya. Nah, karena ada 3, jadi A1, A2, A3. Nah, kemudian ini kita tempatkan di matrik A, yang ukurannya 2 kali 2 kali 3 dengan cara seperti ini. A.2.21 sama dengan A1, A.2.22 sama dengan A2, A.22 sama dengan A3. Oke, kemudian kita perbesar skalanya, atau kita perbesar menjadi 2 kali lipat, gitu aja ya. Jadi berarti skalanya kan 2. Nah, karena ini gambar warna, jadi ada 3 komponen, yaitu kita skalakan ketiga-tiganya. Jadi B1 ini menskalakan A1, kemudian B2 menskalakan A2, B3 menskalakan A3. Kemudian hasil penskalaannya kita masukkan ke dalam matrik B. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita tampilkan hasilnya. Oh, maaf, salah pencet. Nah, ini ya. Kita ulang. Nah, seperti ini. Ini adalah matrik A yang ukurannya 2 kali 2. Kemudian kita perbesar ukurannya menjadi 2 kali lipat. Nah, ini jadi matrik B ukurannya 4 kali 4. Nah, perhatikan penempatan warnanya. Jadi hijau di sini, sedikit hijau, kemudian abu-abu, ungu. Jadi ini intensitasnya sama di sini dengan di situ. Karena random, jadi kalau kita jalankan ulang, maka ini warnanya tentu berubah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, gimana kalau seandainya ukuran atau resolusi dari matrik A itu lebih dari 2 kali 2, bagaimana cara menempatkan ke dalam matrik B yang diperbesar menjadi 2 kali sebagai contoh. Misalkan aja ukuran matrik A ini semula 4 kali 4. Nah, kemudian kita perbesar menjadi ukurannya itu kalau 4 kali 2 berarti 8 ya, 8 kali. Nah, gimana cara menempatkan piksel-pikselnya setelah diperbesar? Nah, mungkin itu akan jadi pembahasan kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini sudah cukup panjang ya, hampir setengah jam. Sampai ketemu pada video selanjutnya.